Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita akan belajar bahasa Indonesia, ide pokok paragraf dan kesimpulan. Tujuan pelajaran kita hari ini: 1. Siswa dapat menentukan ide pokok dari teks laporan hasil pengamatan. 2. Siswa dapat mencatat ide pokok dari teks laporan hasil pengamatan. Yang ketiga, siswa dapat membuat kesimpulan paragraf. Apa itu ide pokok paragraf? Ide pokok paragraf atau gagasan utama adalah sebuah topik yang dibahas di dalam sebuah paragraf. Sebuah paragraf yang baik memiliki ide pokok kalimat utama dan kalimat penjelas. Ide pokok berfungsi sebagai topik pembahasan, sedangkan kalimat penjelas berfungsi untuk menjelaskan topik tersebut. Sebuah paragraf harus mempunyai ide pokok dan kalimat penjelas yang berkolerasi atau saling berhubungan. Ide pokok paragraf berada di awal, di akhir, atau di awal dan di akhir paragraf. Kita lihat contoh. Contoh yang pertama, seperti yang ada di buku tema 1, kalian kemarin juga Bapak suruh untuk mencari ide pokoknya. Nah, paragraf yang pertama ini, jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai daerah, juga di Indonesia. Contohnya, penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh. Nah, dari kalimat yang pertama, ini adalah ide pokoknya. Berarti, paragraf ini ide pokoknya ada di awal. Sedangkan kalimat kedua dan ketiga di paragraf ini merupakan kalimat penjelasnya. Nah, jadi ide pokok paragraf ini adalah jagung merupakan salah satu makanan pokok masyarakat Indonesia. Bagaimana? Sampai di sini sudah paham? Kita lanjut lagi. Nah, karena jagung merupakan salah satu makanan pokok masyarakat Indonesia, ingat ya, makanan pokok. Kalau makanan pokok berarti sangat penting. Nah, kita simpulkan paragraf ini, jagung sangat penting di Indonesia. Sudah paham untuk mencari kesimpulan sebuah paragraf? Kita lanjut ke contoh yang kedua. Di contoh yang kedua ini adalah contoh paragraf di mana ide pokoknya ada di akhir paragraf. Seperti ini. Ditulis menggunakan huruf bercetak miring ya. Nah, ini. Jadi, kalimat dari awal sampai sini itu adalah kalimat penjelasnya. Sedangkan dari kalimat faktanya, obat palsu memang sangat sulit dibedakan dari yang asli. Itu adalah ide pokoknya atau kalimat utama. Sudah paham sampai di sini? Coba perhatikan lagi. Ini kan ide pokoknya menjelaskan tentang obat palsu yang memang sulit dibedakan dari obat asli. Nah, ini adalah penjelasnya. Jangankan masyarakat awam, dokter, atau mereka yang ahli dalam di bidang obat-obatan pun sulit membedakan antara obat palsu dan asli. Ini bukan kalimat utama atau ide pokoknya bukan, tapi ini adalah kalimat penjelas. Sudah paham ya? Kita lanjut. Contoh yang ketiga. Nah, di contoh yang ketiga adalah paragraf di mana kalimat utamanya itu atau ide pokok paragrafnya itu ada di awal paragraf dan di akhir paragraf. Ini seperti ini ya. Obat-obatan palsu yang beredar di masyarakat tidak mudah dibedakan dari obat asli. Lalu yang di akhir paragraf juga, faktanya obat palsu memang sangat sulit dibedakan dari obat asli. Jadi paragraf ini menceritakan bahwa ada obat palsu yang mirip dengan obat asli. Itu adalah ide pokoknya. Sedangkan yang di tengah adalah kalimat penjelas. Sudah paham ya? Kita lanjut ke evaluasi. Nanti Bapak akan berikan 3 buah paragraf. Kemudian kalian mencari ide pokoknya apa dan kesimpulan paragraf tersebut apa. Ini evaluasinya. Bacalah paragraf berikut dan temukan ide pokoknya. Pemanasan global secara istilah sering disebut dengan global warming, yakni sebuah proses meningkatnya suhu bumi setiap tahunnya yang diakibatkan meningkatnya gas buang karbon yang salah satunya berasal dari aktivitas industri. Terjadinya pemanasan global akibat adanya efek gas rumah kaca
yang berupa gas karbon dioksida atau CO2, karbon monoksida atau CO, serta gas metan. Silahkan cari ide pokok, kemudian kesimpulannya apa. Itu paragraf pertama. Dan yang ini adalah paragraf kedua, lanjutannya dari paragraf pertama. Kemudian yang ini paragraf ketiga. Silahkan nanti dibuat dengan tabel seperti ini ya. Tulis jawabannya di buku tema. Sekian dari Bapak, dan nanti Bapak akan screenshot paragraf mana saja yang akan menjadi tugas kalian ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak.